2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan Menara Doa saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk setiap tulisan-tulisan kesaksian-saksian daripada saudara yang menambah daripada semangat daripada kami melayani. Saya terakhir mendengar kesaksian dari seorang yang tulangnya kayak skol, beliau istilah kedokteran saya tidak tahu itu. Ya beliau ikut menara doa, makan perjamuan kudus, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Dan tanpa disadari ketika dia ngacak gitu saudaraku, tiba-tiba kok tulang itu lurus kembali tanpa dia duga. Mujizat itu masih ada. Saya bilang ini menambah semangat. Saya percaya Tuhan akan sempurnakan kesembuhan, pemulihan daripada setiap kita. Makanya setiap kali masuk menara doa, di menara doa ini kita bukan cuma doa, bukan cuma mau nyanyi, mau dengar khotbah, atau kita mau naikkan doa-doa syafaat, tapi kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Yang diubahkan adalah apa saudara? Hatinya dulu nih, sifatnya dulu nih. Ya kan saudaraku, ya kan? Lalu dia akan ubah saudara, cara hidupnya, keadaan hidupnya, saudara, kesehatan, hubungan, semuanya. Saya percaya inilah waktu. Di dalam hadirat Allah, Tuhan akan ubah kita. Di dalam hadirat Allah, ada kuasa Allah. Kuasa ini yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Yang akan membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan. Saya berdoa, saudaraku yang Kristus, dalam sesi menara doa ini, saudara mengalami kesembuhan atas sakit penyakit saudara. Tuhan akan mengubah setiap kita. Mari harapkan saudara yang terbaik dari Tuhan. Mari konsentrasikan diri kita. Bawa saudaraku, bawa hatinya ke Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini. Beri setiap kami hati ya Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang merindukan Tuhan, dan yang bertekad untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus, ini era Pentakosta ketiga. Kami rindukan ya Tuhan pengurapan-Mu, kepenuhan-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala. Mari buka suaranya Ibu Bapak, datang pada Yesus. Oh ya la makasih la bala. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, buka suaranya saudara. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sembah Dia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan Yesus sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Biarlah melodi saja lagu hidupku. Mari saudara kita doa, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan menerima, menikmati, mengalami kasih, pengasih dan pengampunan. Terima kasih Yesus. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Kami mau sembah Engkau Yesus. Oh saudara, sembah Dia, sembah Yesus.
Oh ya, sialah bala. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, ya Yesus, sepanjang umur hidupku. Oh ya la makasih la bala. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Oh ya la makasih ni mila bala. Terus saudara sembah Dia. Ucapan terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Yes. Oh ya la makasih la bala. Lawat dan jamah siap anak-anak-Mu. Lawas Tuhan anak-anak-Mu Yesus. Penuhi siap kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah siap kami mengerti. Kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami dikasihi Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Terus saudara sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya la makasih la bala. Pengurapannya turun sekarang. Pengurapannya turun tengah-tengah kita. Yes. Kuasanya sedang bekerja. Siapa anak-anak-Mu Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Yes. Dia membuka perbendaharaan yang melimpah, yaitu surga. Bapa dalam nama Yesus, curahkan hujan-Mu ya Tuhan ke atas setiap tanah hati kami. Biar Engkau sendiri memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami akan memberi pinjaman dan tidak menerima pinjaman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, karena Kau mengasihi kami percaya Engkau sedang memberkati setiap kami. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus ke setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, Tuhan, kami butuh Tuhan. yang Kami merindukan merindukan air. Ya Roh Kudus, kami rindu akan Kamu. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara, saya teringat dengan satu firman Tuhan, nubuatan dari Nabi Yesaya yang berkata bahwa sampai dicurahkannya roh ke atas kita, maka padang gurun akan diubah menjadi kebun buah-buahan. Saya percaya bahwa Roh Kudus inilah yang kita butuhkan. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, maka kasih Allah akan dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih inilah yang menyelamatkan kita. Kasih inilah yang menguatkan kekuatan kita, menyegarkan kembali. Saudara, kasih ini, urapan kasih ini, ketika saudara menerima pencurahan Roh Kudus, saudara menerima daripada urapan kasih Allah, seger, kuat, saudaraku. Dan kasih ini yang menggerakkan kuasa Allah bekerja, melepaskan kita dari setiap ikatan kuasa gelap, menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kasih Allah inilah yang mengubah bagian-bagian dalam hidup kita, yang menerangi bagian-bagian yang paling gelap dari hidup kita. Dia terangi sehingga kita bilang, iya Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan, buat hatiku tetap melekat kepadamu. Tuhan, aku butuh Engkau, karena aku butuh Engkau. Aku rindu akan Engkau. Katakan itu saudaraku. Doa itu, doa seperti ini saudaraku. Tuhan, aku butuh, aku rindu akan Engkau. Mari curahkan Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ketika
Kudus-Mu dicurahkan, maka kehidupanku yang seperti padang gurun, Tuhan Kau ubah menjadi kebun buah-buahan. Hidupku yang akan berbuah, berhasil dan berguna. Banyak orang ya Tuhan diselamatkan, banyak orang menjadi percaya, banyak orang hidup dengan penuh sukacita. Mari Roh Kudus, curahkan ke dalam setiap hati kami. Biarlah Kau mengalir ya Roh Kudus, menyembuhkan, memulihkan, memberkati Yesus. Biarlah Roh Kudus masuk menjamah di setiap screen layar. Oh ya lama kasih lama. Lawan jamah Yesus. Terima saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Oh, mari ini doa kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, haleluya, pulihkanku. Tuhan Yesus, Engkau yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Baptis siapa anak-anakmu dengan Roh Kudus. Curahkan hujan Roh-Mu. Yes, saudara yang rindu, yang haus, mari tutup matanya. Yes, terus katakan ya Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Holy Spirit reign, Holy Spirit, Holy Spirit reign now. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit reign. Holy Spirit, Holy Spirit reign. Holy Spirit, you are welcome here. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs, to be overcome by your presence, Lord. Tuhan, aku percaya Tuhan, ketika Holy Spirit sedang dicurahkan, ketika Roh Kudus sedang dicurahkan tengah-tengah kita, hujani terus kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit sekarang. Bapakku mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan.
yang sedang ya Tuhan terbaring sakit dimanapun mereka berada. Khususnya mereka yang sedang terbaring COVID-19 ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, bersama semua hamba-hambamu, sembuhkan anak-anakmu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit ya Tuhan, tumor, sembuh tumor saudaraku dimanapun itu berada. Saudara yang mengidap kanker, dengar ini baik. Tuhan sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup sembuhkan. Minta kasih karunia Tuhan. Minta iman untuk disembuhkan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan anakmu yang sakit kanker ini Tuhan. Apapun sakit kankernya, dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anakmu ya Tuhan sakit autoimun. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Anak-anakmu sedang ya Tuhan menderita sakit tulang. Apapun ya Tuhan jenisnya. Mereka sedang mengalami sakit saraf kejepit. Dan juga ya Tuhan asam lambung, GERD. Sembuhkan ya Bapak dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang kena stroke ya Tuhan. Ginjal. Ya Tuhan, ginjal. Tuhan sembuhkan ginjalnya. Beri ginjal baru ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, anak-anakmu yang sedang sesak napas. Sekarang saudara yang sedang sesak napas, terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan berikan paru-paru ya Tuhan yang baru. Tuhan apapun sakit anak-anak, diabetes, jantung, liver, jadi sembuh sekarang. Bawa siap kami anak-anakmu makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta berkat-Mu turun. Setiap pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak, keuangan anak-anakmu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami ya Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Kau hadir di sini ya Tuhan. Kau ada di sini ya Tuhan. Karena Kau mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan. Bawa kami ya Bapa makin dekat dengan Engkau. Hati kami tenang kalau dekat sama Tuhan. Hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah liburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kekuatan yang baru, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semakin kita siap menerima firman, hati gembira, sama-sama kita katakan
Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah pentingnya mengalami kasih dan pengampunan Allah. Wah, kalau kita ngalamin ini benar-benar hidup kita penuh dengan apa? Sukacita dan kebahagiaan. Sehingga ini yang ditulis, saudara. Sebenarnya memang ini adalah satu ungkapan, saudaraku ya, dari Daud, saudara. Dia tulis di dalam Mazmurnya, saudara. Tapi diulang lagi oleh Rasul Paulus di dalam Roma 4 ayat 6 sampai 8. Ini pembacaan kita, saudara. Ya, bagaimana Daud mengungkapkan seperti ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Katakan amin, saudara. Ini dia. Jadi yang disebut orang yang berbahagia ya adalah orang yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya di hadapan Allah. Yang disebut orang berbahagia adalah yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupin. Saudaraku yang Yesus, ini luar biasa. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Waktu saya baca, saudara, ayat ini, saudara coba kita lihat di sini kan. Ya kan, kita bisa Allah bisa benarkan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa, saudara? Karena iman kita kepada Yesus. Dialah kebenaran kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Lihat lagi. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, melanggar hukum diampuni. Dosa, bicara dosa itu adalah bicara tentang mau hidup tanpa Allah. Ditutupin dosa ini, saudaraku. Lalu berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dihitung. Wah, ini luar biasa sekarang, saudara. Saudara mau jadi orang yang berbahagia? Saudara mengalami kasih dan pengampunan Allah. Kenapa Allah mau, saudara, membenarkan kita? Mengapa Allah mau mengampuni kita? Saudara, mengapa Allah mau, saudara, menutupi dosa kita? Mengapa Allah tidak mau, ya kan, tidak lagi menghitung daripada kesalahan kita? Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita. Ya udah. Kenapa dia mau mengasihi kita? Karena dia ingin bersekutu dengan kita. Dia mau berhubungan dengan kita. Dahsyat gak, saudaraku? Hari ini, kalau saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, saudara pas buka link YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, saudara mendengar firman Tuhan ini, saya mau kasih tahu, Tuhan mengasihi saudara. Dia mau dekat dengan saudara. Dia mau bersekutu dengan saudara. Tapi langkah yang pertama yang harus saudara tahu adalah bahwa untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, kita harus ngerti bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang mau mengampuni dosa kita. Hari ini saya ingin bagikan, saudara Kristus, ada 3 berkat dari orang yang percaya. Orang yang percaya bahwa dia dikasihi Tuhan, bahwa dia telah diampuni dosanya. Apa, saudara, daripada berkat dari orang yang percaya bahwa dia dikasihi dan diampuni oleh Tuhan? Coba kita lihat, saudara. Yang pertama di sini adalah bahwa kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita, maka saudara tahu kita dibebaskan dari rasa takut. Kita dibebaskan dari rasa takut. Akan apa? Akan maut. Dan setelah bebas dari rasa takut, maka kita punya keberanian. Untuk apa, saudara? Menghadap tahta kasih karunia. Katakan amin, saudara. Betapa besar
kasih pengampunanmu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi kalau kita ngerti kita sudah diampuni sama Tuhan, saudaraku ya, dan kita dikasih Tuhan, maka kita bebas dari rasa takut akan kematian, akan maut. Dan kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Roma 8 ayat 1 ini dasar firmannya, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak lagi ada penghukuman bagi orang yang percaya, yang ada di dalam Kristus. Apa arti dalam Yesus? Kita sudah belajar. Di dalam Yesus artinya percaya sama Dia, bergantung harap sama Dia, dan apa? Mentaati Dia. Ini saudara, arti diam. Tidak ada lagi penghukuman. Saudaraku Kristus. Para ahli, katanya ahli apa nih? Ahli psikologi, ahli-ahli semua tentang perilaku manusia. Saudaraku memberitahu bahwa akar penyebab, dia bilang akar penyebab dari masalah-masalah sakit penyakit, masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah daripada sosial, semua masalah-masalah saudaraku, itu dia bilang disebabkan akarnya adalah apa? Ketakutan, katanya. Itu para ahli perilaku. Dia bilang takut akan masa depan, takut akan penolakan, takut kehilangan, takut akan kematian, dan seterusnya. Ketakutan. Tetapi saudara, apakah benar akar dari segala masalah itu ketakutan? Benar enggak saudaraku? Sebenarnya, ya kan, ada sesuatu yang lebih dalam lagi, saudaraku, dari sekedar ketakutan. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa akar penyebab dari semua masalah hidup manusia, entah masalah masalah apa namanya? Misalnya masalah jasmani, ya sakit penyakit dan lain sebagainya itu. Masalah hubungan, masalah keuangan, saudara Yesus, Alkitab, yaitu disebabkan karena apa? Karena adanya rasa bersalah, rasa takut. Kalau ada rasa bersalah, pasti akan ada rasa apa? Terhukum, takut menghadapi penghukuman. Saudaraku, dengan penghukuman datanglah ketakutan. Saudaraku, ketakutan kemudian lahirkan apa? Stres. Dari stres ini baru timbul masalah-masalah, entah ke arah sakit penyakit, entah masalah sosial, entah masalah keuangan, saudara, yang berujungnya kepada apa? Kematian. Ini sebenarnya dasarnya paling bawah itu adalah penghukuman. Kenapa penghukuman? Karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Penghukuman ini, saudaraku. Nah, ketika seseorang percaya pada Yesus yang mati di salib, saudaraku, Alkitab katakan, saudaraku, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, saya ingin kasih contoh gini, saudara. Ya, Adam, jauh sebelum Adam menghadapi yang namanya sakit penyakit, saudara, masalah-masalah, ya kita kalau zaman sekarang mungkin masalah apa, saudara? Masalah sosial ada, masalah keuangan, lalu mengalami kematian, saudaraku. Adam tuh mengalami apa, saudara? Stres. Saudara, kenapa stres?
Karena dia telah berdosa pada Tuhan. Ketika dia dengar bunyi langkah Tuhan di taman. Saudara, biasanya kalau dengar bunyi langkah Tuhan, Adam langsung menghampiri Tuhan. Tapi pada saat itu, Adam bersembunyi dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Adam, Adam, di mana kamu? Dia bilang, aku takut karena aku telanjang. Aku malu telanjang. Siapa yang beritahu kamu telanjang? Kenapa dia tahu sekarang benar? Karena kemuliaan Allah sudah hilang. Dosa. Saudara Kristus. Nah, itu awalnya. Tetapi Allah adalah Allah yang baik. Dari taman itulah Allah tunjukkan kasihnya, penebusannya. Apa yang dibuat? Adam berusaha untuk tutupi ketelanjangannya dengan apa, saudara? Daun pohon ara. Tapi daun itu hari ini hijau, mungkin besok atau lusa sudah layu. Terbuka, itu usaha manusia, tidak bisa menutupi daripada aib dan dosanya. Kalau Alkitab katakan Allah mengambil seekor binatang dan ambil kulitnya, dan kulit binatang itu dipakai untuk apa? Menutupi tubuh daripada Adam dan Hawa. Ini bicara tentang apa? Saya percaya binatang ini adalah binatang apa? Anak domba. Satu bayang-bayang daripada apa yang Allah akan kerjakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katakan amin, saudaraku. Inilah makanya saudaraku, ya kan, ketika kita menerima kasih dan pengampunan Allah, maka Roh Kudus akan membebaskan kita dari rasa takut akan penghukuman, akan kematian kekal. Tapi justru saudaraku, ketika kita menerima kasih dan pengampunan Allah, justru muncul keberanian buat kita untuk menghadap tata kasih karunia Allah. Kita bisa berani untuk berdoa, memuji, menyembah, dan masuk dalam hadiratnya. Kita menerima segala berkat yang Allah sediakan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ini yang berkat yang pertama. Saya ingin saudara pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih dan pengampunan Allah. Saudara Kristus, saat kita percaya bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, saudaraku, maka pada saat itulah kita menerima kebebasan dari rasa takut akan maut dan penghukuman kekal. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau sampaikan gini, saudara. Jadi ketika kita mengalami kasih dan pengampunan Allah, kita mengalami kebebasan yang sejati. Katakan amin, saudara. Kebebasan dari rasa takut ini. Karena kasih ini, saudaraku. Nah, kebebasan sejati bukanlah sebuah kehidupan tanpa pengekangan. Di mana kita bisa berkata bahwa saya boleh melakukan apa saja yang saya mau lakukan. Saya boleh mengatakan apa saja yang ingin saya katakan. Ya kan? Itu hak saya. Ya kan? Tidak boleh ada orang yang melarang saya. Itu bukan kebebasan sejati. Kebebasan sejati di sini adalah bebas dari rasa apa? Takut menghadapi maut dan penghukuman kekal. Kenapa kita kok bebas dari takut? Ya karena kita tidak lagi mengalami apa? Penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Yang ngerti katakan amin, saudara. Sebab kita telah dibenarkan, dibebaskan dari segala tuduhan bersalah. Rasa takut akan maut dan penghukuman kekal, inilah akar dari segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Ini yang Tuhan mau bebaskan. Makanya dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 di sini dikatakan begini, saudaraku. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak ini adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kebebasan dari semua jenis ketakutan itu dimulai di saat kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa Dia rela mati untuk dosa-dosa kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Nah saudara, pasti saudara pernah dengar kesaksian atau saudara sendiri yang mengalami begini. Heran ya, sejak saya dekat sama Tuhan, sejak saya ikut menara doa setiap hari, saya berdoa, ikut doa, buka suara, saya menyanyi, memuji, saya rasakan hadirat Allah, saya terima impartasi, saya dengar firman-firman Tuhan. Saya percaya, saya dikasihi Tuhan. Saya percaya saya sudah diampuni ketika saya mengaku segala dosa saya. Hidup saya tuh lebih tenang. Saya pernah dengar gak kesaksian seperti ini? Atau saudara ngalami juga? Saya lebih tenang loh. Saya lebih bahagia. Saya gak gampang cemasan, gak gampang gelisah ketika saya dekat sama Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan, prosesnya adalah, saudara, kita harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah kebenaran kita. Yang ngerti kata manusia. Karena Daud bilang, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena apa dong? Karena percayanya dia kepada kebenaran yang namanya siapa? Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Di mana damai sejahtera, di situ ada sukacita. Jadi disinilah titik poinnya saudara, berkat bagi setiap kita yang mau hidup. Kita mau mengalami setiap hari kasih dan pengampunan Allah. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu begini saudaraku. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara coba kita lihat di sini, ya. Apa sih berkatnya? Yang kedua adalah kita akan menerima mukjizat, kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya. Kalau saudara benar-benar coba tenangkan hatinya. Memang nikmati kayak tadi, mengalirlah, kita nyanyi lagu kuasa Roh Kudus. Kita rasakan saudaraku hadiratnya. Terus kita nyanyi lagi, Holy Spirit rain down. Roh Kudus, ya kan, turunlah, hujani setiap kami, hujani setiap kami dengan Roh Kudus. Saudara rasakan, saudara di situ kan ya, damainya luar biasa. Kasih Allah sedang dicurahkan di setiap hati kita. Katakan amin saudara. Nah, yang kedua adalah, saudara kalau kita mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, berkat yang kedua adalah kita akan menerima mukjizat, kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan memang gini saudara. Coba kita baca dasar firmannya. Mazmur 103:3. Kita baca. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sini saudara, perhatikan sini. Pengampunan dosa dan kesembuhan itu berjalannya beriringan. Ya, di mana ada kuasa pengampunan, di sana akan ada kuasa kesembuhan
yang bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Jadi ketika kita diampuni, maka dia akan menyembuhkan sakit kita. Ya saudaraku. Nah, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita dan memulihkan keadaan kita. Ya, keadaan bisa bicara hubungan, bisa bicara tentang keuangan, pekerjaan, saudaraku, karir kita. Apabila kita telah diampuni dosanya dan kesalahan kita. Nah, untuk bisa menerima pengampunan, ya jelas, saudara dan saya harus mengambil apa? Langkah pertobatan. Langkah pertobatan. Apa langkah pertobatan itu? Mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Ya, mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Amsal pasal 28 ayat 13 katakan begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara mau gak disayang Tuhan? Akui. Setiap hari. Ketika ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan kita. Mungkin menemplak kita. Cara pikirmu yang salah. Langsung berhenti. Doa. Tuhan ampuni aku. Tuhan basuh kedua saudaramu. Beri aku kesanggupan untuk bisa bertobat dan berubah. Saudaraku, katakan, ketika kita mulai berbicara, saudaraku, mengucapkan kata-kata, tiba-tiba hilang sukacita. Itu Roh Kudus tebak, kayaknya gak enak gitu di hati. Berhenti sejenak. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang kita nonton sesuatu, lihat baca sesuatu, tiba-tiba lama-lama kok sukacitanya makin hilang, mengempes. Itu tanda kalau saya suruh berhenti. Suruh berhenti. Beberapa hari yang lalu saudara, ada berita tentang pesawat Sriwijaya yang jatuh saudaraku. Ini kesaksian daripada istri saya, Bu Andit. Dia bilang begini, dia bilang kok saya heran ya, bangun tidur bukan seger, kok lesu, capek rasanya, kok gak ada semangat, gak ada sukacita. Aku doa, gimana? Tapi satu saat Roh Kudus ingatkan apa? Kamu tuh terlalu banyak lihat video, tayangan, bacaan tentang berita kecelakaan ini. Kamu mau tahu secara detail kenapa celaka, berapa orang yang celaka, siapa aja yang celaka, semuanya pendapat-pendapat orang. Kau dengerin terus sampai malam sebelum tidur. Itu tuh roh maut. Itu roh duka cita untuk kumpul semua impartasi sini. Buat kamu sudah itu. Oh itu. Bukan berarti kita gak boleh dia tayangan itu. Saya juga bilang, saya tuh kalau kayak gitu-gitu saya udah asal saya tahu. Sudah saya langsung diem. Saya naikin doa syafaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Minta supaya pemerintah diberi hikmat bagaimana mengatur. Buat satu peraturannya, kebijakannya untuk supaya keamanan daripada penerbangan ini bisa makin tinggi tingkat keamanan penerbangan kita dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara, jadi bertobat itu saudaraku kalau dari hal yang kecil aja kita udah mulai coba tobat. Saudaraku, ini melatih kita saudara untuk hidup apa? Dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Ya jelas sebagai orang Kristen jangan punya rencana untuk berbuat dosa. Jangan punya rencana untuk berbuat jahat. Itu pasti orang ini belum dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, tapi kadang-kadang sebagai kita mau benar, kita mau sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kepleset omongan, kepleset yang namanya nih jari-jari. Dan lain sebagai segala macam. Akhirnya salah. Gak usah malu saudaraku. Saya gak malu. Ya akui aja. Ya memang saya salah. Ada bukti, iya buktinya iya saya salah. Lalu mau diapain? Sekarang saya salah, saya mau minta dimaafkan. Sama Tuhan, saya minta dimaafkan kalau itu kaitan dengan manusia. Kalau Tuhan pasti janji maafkan. Tapi manusia kadang-kadang gak maafkan. Gak apa-apa, mau kemana?
Gak dimaafkan juga gak apa-apa. Mau dilanjutkan sampai kemanapun, ikutin. Ya memang salah kok. Ini namanya integritas. Katakan amin saudaraku. Misalnya kita, ya ada orang hilaf. Istilahnya bukan mencuri uang perusahaan, make uang perusahaan. Kita sadar, kita pakai ini untuk kebutuhan anak, sakit mungkin. Tujuannya benar tapi caranya salah. Kita sadar bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Tapi bos dah ampunin, proses kita sampai ke polisi masuk penjara, jalanin aja nggak apa-apa. Itu contoh. Nah di sini memang yang penting ada Tuhan sertai kita. Kita kan minta belas kasihan Tuhan, gimana caranya supaya ini diluputkan. Ini cara, ini yang saya bilang. Kalau kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan, saudara Yesus, yang penting kita mau beresnya ke Tuhan dulu. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Saudaraku, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kebenaran tidak ada dalam kita, pasti tidak di mana. Kalau tidak ada kebenaran, pasti tidak ada apa? Damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, pasti tidak ada sukacita. Kalau tidak ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, tidak ada kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya saudaraku Yesus Kristus di sini katakan, jika kita mengaku dosa kita, kita akui itu, maka Ia setia dan adil. Alkitab katakan saudara, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Nah ini loh Tuhan sama kita. Sekarang kalau kita sama orang gimana? Kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, lalu dia datang, ampuni saya salah. Saya minta maaf, tolong saya dimaafkan. Saya salah. Orang ngomong gitu. Saudara jawabannya gimana? Ya saya sudah ampunin. Saya ampuni kamu. Karena saya juga diampuni kok. Kalau kita gampang ampunin Tuhan, kita tuh gampang punya keyakinan. Kalau kita jatuh dan berdosa di hadapan Tuhan. Bukan dengan direncanakan ya, enggak direncana nih, jatuh. Ketika kita mengaku dosa kita, ya kan dia janji, aku ampuni kamu Sabta. Saya bisa mudah percaya akan ayat ini. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau saya, orang udah minta maaf, saya tidak mau ampuni dia. Saudaraku, secara rohaninya saya akan ngomong supaya lebih rohani. Kau udah usah minta maaf sama aku, minta maaf sama Tuhan. Itu kan banyak orang kayak gitu kan. Udah usah minta maaf sama aku, minta maaf sama Tuhan. Percuma minta maaf sama aku. Itu artinya kan gak maafin. Kalau saya salah, saya mau minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ini berat loh, ada tuduhan di hati. Apa Tuhan ampuni aku enggak? Kalau kita nggak percaya kalau Tuhan mengampuni kita, kebenaran tidak ada. Kita masih merasa kita belum diampuni. Pasti kita masih hidup dalam dosa. Di mana ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran, di situ tidak akan pernah ada apa, saudara? Kebenaran. Di mana tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Di mana tidak ada damai sejahtera, tidak sukacita. Ibu bapak dapat poinnya di sini, katakan amin. Kenapa kok kita harus mudah mengampuni orang? Supaya kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan dengan baik saudaraku, maka saudara cenderung bisa hidup lebih sehat. Lebih sehat. Di dalam Markus pasal 2, saudara 10-12 itu dijelaskan. Ya kan? Ada orang lumpuh dibawa oleh 4 sahabatnya. Saudaraku Yesus Kristus turunin saudara ya. Dia lompat naik ke bumbungan, turunin saudara. Lalu Yesus melihat iman daripada mereka. Yesus berkata apa? Hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Dia nggak langsung nyembuhkan, dosamu sudah diampuni. Ya kan? Lalu Yesus berkata lagi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan apa? Pulanglah ke rumahmu. Maka orang lumpuh itu pun bangun dan disembuhkan. Jadi saudara lihat sini, ketika diampuni dosanya, maka penyakitnya disembuhkan. Saya suka dengan saksian ini, saya karena nggak lupa saudaraku. Jadi ada jemaat nih, saya nggak sebut namanya. Ibu ini susah melahirkan. Dia bilang sama saya, Pak Sabta, ya ini ya ibu ini dia ingin melahirkannya tuh normal, bukannya sesar. Ini udah cukup lama sih, saudara, udah lama. Kesakitan dan lain sebagainya. Pak tolong Pak, saya ini sudah menderita sakit berjam-jam, udah cukup lama. Ya kan, kok pembukaannya enggak ini udah tanggung gitu kan. Saudaraku, menderita sakit sekali. Dia telepon, waktu saya mau doa gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Tuhan tuh kayak ingetin saya, coba kamu ngomong sama dia, bahwa dia tuh punya dosa. Dosa apa Tuhan? Kebencian. Dia benci sama suaminya. Dia benci sama mertua perempuannya. Waduh, ngomong gini nih berat nih, saudara. Tapi akhirnya saya ngomong, Bu, stop dulu doa ya, gini. Ibu ada benci sama suami, benci sama mertua, kayaknya dalam banget bencinya. Kalau ibu hari ini ngomong aja deh sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Karena saya benci sama mama mertua, saya benci sama suami saya. Ya kan cukup lama ini, saya mau ampuni mereka. Ampuni saya dan ampuni mereka. Dalam nama Yesus, kita doa itu, mau nggak? Mau Pak, ya udah kita doa, benar-benar saudaraku. Gak lama dari itu setelah sudah, ya kan kami selesai doa udah. Berapa lama kemudian dia telepon, Pak, gak lama itu anaknya sudah keluar Pak. Oh puji Tuhan. Saudara lihat di sini, dampaknya adalah apa? Saya melihat ketika dosa diampuni, maka kesembuhan itu terjadi. Itu berkatnya dua. Itu berkat yang nomor dua. Nomor tiga, ya kan, yang ketiga, apa sih manfaat hidup dalam kasih dan pengampunan Allah? Yang ketiga adalah, saudara, saya akan berikan contoh. Ya saudara, seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Ya kan, yang ketiga adalah, kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan, maka kita akan turut dimuliakan. Turut dimuliakan bersama-sama dengan siapa? Yesus. Saudara mau gak turut dimuliakan ya sama-sama Yesus? Aduh saya mau. Ya itu penting saudaraku. Nah kita baca saudara ayatnya dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang ke 37 sampai 38. Kita baca sama-sama. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Coba kita lompat ke ayat 47 saudaraku. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi ada perempuan berdosa saudara, dikenal berdosa ya di kota itu. Datang kepada Yesus, dia sujud nyembah, dia cium kaki Yesus saudara. Ya, dia cuci kakinya dengan apa? Dengan air matanya. Dia bersihkan dengan rambutnya, lalu mengurapi dengan minyak yang sangat mahal. Nah, persembahan dan penyembahan daripada perempuan ini menyentuh hati Tuhan. Sehingga Yesus berkata begini saudaraku, dosamu telah diampuni. Yesus berkata bahwa orang yang
lebih banyak diampuni. Dia kan awalnya nih dalam pesta ini, saudaraku yang kasih Kristus, yang pemilik rumah itu Simon ini bilang, ini kan orang berdosa. Kenapa kok Yesus mau disentuh sama perempuan berdosa? Nah, Yesus itu bisa baca pikiran. Alkitab bilang, Tuhan bilang begini, Simon, ya, kalau ada orang punya utang 500 dinar, ya kan, dibebaskan. Lalu yang satu lagi punya utang berapa? 50 dinar, itu dibebaskan. Yang paling banyak ngucap terima kasih, yang 50 atau yang 500? Yang 500. Yang paling banyak dibebaskan utangnya. Kamu tahu gak lihat dia? Kamu lihat dia? Ya, dia tuh datang langsung dia cuci kaki saya dengan air matanya. Lalu dia bersihkan kaki saya dengan rambut dia. Lalu dia minyaki saya dengan minyak yang mahal. Dia terus cium kaki saya. Aku datang kamu gak cuci loh kaki saya. Aku datang kamu gak cium saya. Kamu gak sambut saya seperti ini. Ya kan? Saya mau kasih tahu kepada kamu, pelajarannya adalah kalau kita merasa paling berdosa, kita akan menjadi orang yang paling banyak mau berbuat kasih sama Tuhan. Kalau kita merasa paling banyak diampuni dosanya, maka kita akan paling banyak berbuat kasih. Kalau kita merasa paling banyak diampuni dosanya, kalau ada orang yang salah-salah sama kita, gampang banget kita bisa mengasihi dia dan memberikan pengampunan sama dia. Tapi kalau kita merasa bahwa sedikit banget, aku gak ada dosanya kok, gak ada yang perlu diampuni, kita bisa menjadi orang yang keras, yang kejam, yang gak ada belas kasihannya. Saudara, dan di mana orang gak bisa salah sama kita, karena kita gak pernah buat salah, menurut pikiran kita. Tapi kalau kita merasa sebagai orang yang paling banyak diampuni, maka kita akan paling banyak berbuat kasih. Inilah orang yang seperti ini yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudaraku, hari ini saya akan tutup dengan firman ini, saudara, dengan kata-kata ini. Hiduplah dalam kasih dan pengampunan Allah. Kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan Allah kalau kita bertindak seperti siapa? Perempuan berdosa ini. Merasa paling butuh diampuni, paling banyak diampuni. Dan saya mau melakukan perbuatan kasih sebagai saya balas kasih Tuhan. Nah, apa sih perbuatan kasih yang harus kita lakukan? Kita harus bisa melakukan perbuatan kasih yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, orang dunia. Apa, saudaraku? Kita bisa ceritakan Yesus ke orang lain, ke sahabat kita, ke keluarga kita, ke orang-orang yang paling kita kasih. Ceritakan tentang kasih Yesus, pengampunan Yesus. Ceritakan supaya mereka pun bisa menerima kasihnya Allah, menerima pengampunan dari Allah dan diselamatkan. Saudara, ceritakan itu. Apa sih perbuatan kasih yang penting? Saudara harus tunjukin. Kasih tahu Yesus inilah satu-satunya jalan ke surga. Dialah satu-satunya yang bisa mengampuni kita, membebaskan kita, dan memberikan kita apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saudaraku Kristus, saya ingin beritahu kepada saudaraku, ya kan? Kalau kita bisa tunjukkan kasih dan belas kasihan, kebaikan Yesus kepada orang lain, maka kita sedang meninggalkan satu kenangan besar, legacy. Saudaraku, saya mau tanya, legacy apa? Kenangan apa yang akan kita tinggalkan saat kita akan pergi ke surga? Saya ingin beritahu,
Legasi terbesar adalah saat seseorang bergegas menemui kita di sorga dan berkata, aku bisa berada di sorga ini karena kamu. Kamu telah merawat imanku. Kamu telah terus berdoa syafaat untukku. Kau telah menunjukkan kasihmu kepada aku. Engkau yang membawa aku bisa dekat sama Tuhan. Engkau yang mengangkat aku ketika aku jatuh dan jauh dari Tuhan. Kamu sudah berikan waktumu. Engkau sudah memberikan perhatianmu. Kamu sudah memberikan doa-doamu. Sehingga aku ada di surga sekarang. Kamu telah banyak mengubah hidupku. Kamu sudah ceritakan Yesus kepada aku. Engkau sudah sharing banyak firman bagiku. Kamu sudah menjadi teladan iman semasa hidupku. Aku bisa lihat bagaimana Allah itu bekerja dalam hidupmu. Ini legacy saudara. Ini yang kita mau tunggu orang-orang. Ketika kita masuk surga, mereka cerita, dia omong seperti ini. Saudaraku, dan yang lebih lagi yang kita inginkan adalah apa saudara? Ketika kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga, kita lihat Yesus. Yesus berkata apa? Sabta, hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebut nama saudara masing-masing. Ini yang harus jadi target kita, jadi cita-cita kita, jadi impian kita. Saudaraku Yesus Kristus, ayo mulai sekarang. Saya senang beberapa teman bagikan link. Pak, saya orang Kristen yang baru. Saya tidak bisa cerita Yesus, tapi saya mau cerita tentang bagaimana Allah mengubah saya. Yesus mengubah saya lewat program Menara Doa Online. Bagaimana Tuhan sembuhkan saya. Bagaimana Tuhan ubah sifat saya. Bagaimana Tuhan membuka semua jalan-jalan bagi saya. Saudara bisa bagikan itu kepada orang-orang lain. Saya percaya saudaraku, 3 hal kalau kita mau hidup ya dalam kasih pengampunan Tuhan. Pertama, kita dibebaskan dari rasa takut. Kita punya keberanian untuk hadap Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, ya kan saudara, kita hidup dalam kasih pengampunan Tuhan. Saudaraku, maka kita akan menerima kesembuhan, pemulihan yang seutuhnya dalam hidup kita. Yang ketiga, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Turut memerintah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, Paulus bilang, Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Di antara orang yang paling berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Dan aku yang paling banyak diampuni. Dan Paulus berbuat banyak kasih. Dia tulis saudara perjanjian baru. Kalau saya mau katakan sehari ini, di dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya juga mau ngomong, di antara orang yang berdosa, Sabtalah yang paling berdosa, yang paling banyak diampuni. Aku paling banyak diampuni. Aku mau berbuat banyak kasih untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan terima kasih. Kami mau menjadi orang yang berbahagia. Karena kami menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena iman kami kepada Yesus. Tuhan terima kasih. Engkau yang sudah ya Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kami, menutupi segala dosa-dosa kami, dan Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami.
Terima kasih Tuhan, kami menjadi orang yang berbahagia. Makasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapak. Mari saudara periksa hatinya. Periksa hatinya. Kalau saudara menyimpan dosa, kesalahan, pelanggaran, akui di hadapan Tuhan. Kalau kita akui dan kita tinggalkan, kita disayang oleh Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang sudah berbuat salah sama saudara. Mungkin saudara sulit mengampuni. Saudara suruh mereka langsung aja minta maaf sama Tuhan. Gak usah minta maaf sama saudara. Itu artinya saudara pasti nyimpen salah orang. Kalau orang sudah minta sama saudara, minta maaf, kasih maaf. Soal dia nanti minta maaf sama Tuhan, itu nanti. Kalau orang sudah minta, beri. Hari ini Tuhan aku berdoa. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan mengampuni ya Tuhan setiap orang yang bersalah. Kami tidak mau menyimpan kesalahan, menyimpan dosa kami, dosa orang lain. Supaya kami sembuh ya Tuhan. Kami sembuh ya Tuhan. Anak-anakmu semua sembuh ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami bisa menyadari, di antara orang berdosa, aku Tuhan yang paling banyak dosanya. Aku yang paling banyak diampuni Tuhan. Hari ini Tuhan lewat perjamuan kudus ini, kami berdoa, ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Mampukan kami untuk bisa berbuat kasih kepada Tuhan. Berbuat kasih kepada banyak orang. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang menyatakan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk pengampunan dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudaraku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pada kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Amin. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung.
menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.